Caca, gimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Oh ya, kali ini Kak Caca mau nampilin animasi. Coba kalian amati ya. Dari animasi tersebut, apa yang dapat kalian amati? Ya, bener banget. Itu adalah gambar animasi anak yang terkena virus flu. Apa kalian pernah mengalami kejadian seperti yang dialami oleh anak tersebut? Pasti pernah lah ya. Kita seringkali mengalami sakit flu. Entah itu tertular karena teman, entah itu karena kegiatan yang memudahkan kita terjangkit dari virus tersebut. Kalian tahu karena apa? Penasaran ya? Yuk kita ikuti pembahasan berikut ini. Let's go! Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian tahu nggak apa itu antibodi, antigen, dan patogen? Antibodi merupakan zat yang dihasilkan setelah terpapar oleh suatu antigen. Lalu antigen adalah suatu zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan suatu antibodi sebagai bentuk perlawanan. Lalu patogen adalah benda atau bahan yang dapat membawa penyakit pada manusia. Faktanya, setiap manusia dapat terserang penyakit dan juga bisa sembuh dari penyakit tersebut. Karena di dalam tubuh kita terdapat sistem pertahanan tubuh yang berfungsi sebagai melindungi tubuh dari patogen atau kuman yang dapat membawa penyakit, memperbaiki jaringan yang rusak, serta menetralisir zat-zat berbahaya. Lalu sistem pertahanan tubuh manusia itu terdiri dari dua jenis. Ada sistem pertahanan tubuh non-spesifik dan sistem pertahanan tubuh spesifik. Lalu apa sih sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu? Sistem pertahanan tubuh non-spesifik tidak terfokus hanya pada satu patogen, melainkan seluruh benda asing yang masuk yang bersifat patogen yang nantinya akan dilawan oleh sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu. Organ-organ dalam sistem pertahanan tubuh itu terdiri dari amandel dan adenoid, kelenjar getah bening, pembuluh getah bening, timus, limpa, bercak Peyer, usus buntu, dan sumsum tulang. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik terdiri dari beberapa garis pertahanan utama, yaitu terdiri dari kulit, membran mukosa, dan zat antimikroba. Mengapa kulit digolongkan sebagai garis pertahanan pertama? Karena kulit sebagai lapisan eksternal yang memiliki susunan sel epidermisnya yang sangat rapat sehingga menyulitkan patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu, sel mukrosa juga melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran kelamin, saluran ekresi yang tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus karena membrannya sangat rapat. Kulit mampu mensekresikan protein antimikroba seperti lisozim yang terkandung pada keringat, air liur, air mata, dan air susu ibu. Zat kimia tersebut dapat menghancurkan dinding peptidoglikan pada bakteri. Nah, itulah mengapa ketika kita sedang bersin atau batuk, tubuh kita akan mengeluarkan cairan kental. Itu tandanya di garis pertahanan pertama kita telah merespon oleh adanya benda asing yang masuk dan mengeluarkannya kembali. Sebagai contoh lain, ketika kita sedang dalam perjalanan dan terkena debu, mata kita pasti akan mengeluarkan air mata. Itu adalah sebagai bentuk perlindungan pada benda asing tersebut. Namun, apabila di garis pertahanan yang pertama ditembus oleh patogen, maka selanjutnya di garis pertahanan kedua akan bekerja. Di garis pertahanan yang kedua ini terdapat sel fagosit dan inflamasi. Sel fagosit akan menelan benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sedangkan inflamasi diartikan sebagai kerusakan sel-sel dalam tubuh oleh adanya infeksi atau gangguan fisik yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melawan jenis patogen tertentu. Contoh dari pertahanan tubuh spesifik yaitu ada sel limfosit T dan sel limfosit B. Sel limfosit T terdiri dari 4 jenis, yaitu sel limfosit T sitotoksik yang berfungsi untuk menghancurkan bakteri dan virus. Sel T penolong yang berfungsi untuk mengaktifkan sel T sitotoksik. Sel T supresor yang berfungsi
untuk menekankan produksi antibodi. Sel T memori berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Sel limfosit B berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan humoral, membentuk sel memori, dan membentuk sistem kekebalan dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana cara tubuh dalam meningkatkan imunitas? Imunitas ditingkatkan dengan cara imunisasi. Imunisasi terdapat dua jenis, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Lalu, apa sih perbedaan imunisasi aktif dan pasif itu? Imunisasi aktif tubuh secara aktif menghasilkan antibodi sebagai bentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit setelah seseorang mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi merupakan proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh supaya tubuh membentuk antibodi sehingga kebal terhadap suatu penyakit. Contoh dari imunisasi aktif seperti pemberian vaksin COVID-19 yang digunakan untuk menangani virus corona. Pada imunisasi pasif, kekebalan tubuh bisa langsung didapatkan karena tidak berasal dari dalam tubuh. Situasi ini dapat terjadi secara alami dan buatan. Contoh imunisasi pasif alami adalah pemberian antibodi dari tubuh ibu hamil kepada janin dalam kandungannya melalui plasenta dan tali pusar. Lalu contoh imunisasi pasif secara buatan yaitu pemberian imunoglobulin pada tubuh melalui penyuntikan. Nah, gimana adik-adik? Setelah mengetahui pembahasan itu tadi, kalian jadi tahu kan kalau di dalam tubuh kita terdapat sistem pertahanan tubuh yang akan siap menjadi tameng untuk menyerang penyakit-penyakit yang datang pada tubuh kita. Jadi, kalian jangan khawatir ya, tapi juga jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke, Kak Caca pamit dulu ya. Sampai jumpa, bye-bye. That's my